Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Vina Agistiana. Di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai hukum ohm dan hambatan pada kawat. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube ini, oke? Baik, untuk materi kita yang pertama yaitu mengenai hukum ohm, oke? Nah, hukum ohm itu sendiri bunyinya adalah kuat arus yang mengalir pada suatu pengantar sebanding dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan. Jadi hukum ohm ini sendiri dirumuskan seperti ini. I sama dengan V per R. Jadi sebenarnya dari rumus ini aja kita udah bisa tahu nih pengertian dari hukum ohm itu sendiri. Jadi di sini sama aja kuat arus yang mengalir pada suatu pengantar sebanding itu maksudnya sejajar nih. Sejajar dengan beda potensial. Beda potensial itu sama aja dengan tegangan listrik ya. Dan berbanding terbalik berarti per R, berbanding terbalik dengan hambatannya. R itu hambatan. Oke, di sini untuk I itu adalah kuat arus, satuannya adalah ampere atau biasanya lambangnya A. Kemudian V di sini adalah tegangan listrik atau biasanya juga disebut dengan beda potensial, dan R di sini adalah hambatan. Hambatan itu sendiri satuannya adalah ohm. Jadi hukum ohm gitu ya. Oke, lanjut saja ke contoh soal agar kalian mudah dalam memahaminya. Di sini ada contoh soal, sebuah baterai memiliki tegangan 3 volt. Langsung aja ya. Berarti di sini diketahui tegangan 3 volt. Volt tegangan berarti V. V-nya adalah 3 volt. Kemudian dihubungkan dengan sebuah hambatan. Ternyata kuat arus yang mengalir adalah 500 mA. Nah, di sini kuat arusnya sebesar 500 mA. Berarti diketahui I ya, kuat arus itu kan I. I sama dengan 500 mA. Nah, miliampere aturan kalau misalnya kuat arus itu kan satuannya adalah ampere. Jadi ini kita ubah dulu jadi ampere. Berarti 500 per 1000. Oke, ampere. Berarti sama aja dengan 0,5 ampere. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah berapakah nilai hambatannya, atau yang ditanyakan di sini adalah nilai dari R. R-nya berapa gitu kan. Nah, dari rumus ini nih sebelumnya, kan di sini I sama dengan V per R. Kalau misalnya kita mau buat jadi rumus segitiga nih. Jadi rumus segitiga berarti begini. Nah, di sini V-nya kan di atas per, berarti V-nya letaknya di atas. V sama dengan I dikali R. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan adalah V-nya, berarti V-nya tinggal kita tutup nih. V sama dengan I dikali R. I dikali R. Kemudian kalau misalnya yang ditanyakan adalah R-nya atau hambatannya, berarti hambatannya yang kita tutup. Berarti hambatan sama dengan atau R sama dengan V per I gitu ya. V per I atau tegangan per arus listrik. Jadi begitu. Ini untuk memudahkan aja. Nah, karena yang di sini yang ditanyakan adalah R-nya, berarti rumus R itu sendiri tadi kan R tinggal kita tutup, berarti R sama dengan V per I. Berarti R sama dengan V per I. Oke. V-nya di sini tegangannya itu 3 kan? 3 volt per I-nya di situ besar I adalah 0,5 ampere ya kan? Bisa aja ya. 0,5 ampere. Berarti hasilnya adalah 3 per 0,5 hasilnya 6 ohm. Berarti ini adalah nilai dari hambatannya. Ya. Paham ya sampai sini? Oke, lanjut. Selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai hambatan pada kawat. Nah, di sini kita akan berbicara mengenai hambatan listrik. Jadi hambatan listrik itu sendiri berfungsi untuk membatasi arus listrik yang mengalir. Jadi biasanya tegangan yang terukur pada saat arus listrik mengalir itu akan lebih kecil daripada tegangan yang tertera pada baterai. Misalnya kan kalau kita mau mengukur tegangan pada baterai, tapi ketika baterai itu dialiri arus listrik, kita ukur lagi tegangannya berapa. Biasanya tegangan itu lebih kecil dari tegangan yang tertulis di situ gitu. Nah, hal ini itu disebabkan karena adanya hambatan dalam gitu ya. Nah, untuk persamaan hambatan itu sendiri, ini nih, persamaan hambatan itu sama dengan R, hambatan itu R ya, hambatan penghantar. R sama dengan rho, ini bacanya rho. Rho itu adalah hambatan jenis. Rho dikali L per A. Jadi R ini adalah hambatan pengantar. Hambatan pengantar itu simbolnya ohm. Ingat ya, kalau hambatan itu pasti satunya adalah ohm. Kemudian rho atau hambatan jenis. Biasanya kalau rho itu dia berhubungan dengan jenis gitu. Rho air gitu kan, berarti masih jenis air gitu. Kemudian di sini L itu adalah panjang penghantar. Jadi satunya adalah meter. Namanya juga panjang pasti satunya meter. Dan A di sini adalah luas penampang penghantar, satunya meter kuadrat. Nah, kalau misalnya pada kawat biasanya itu luasnya itu dirumuskan dengan A sama dengan pi R kuadrat. Nih, kalau misalnya pada kawat biasanya sih kita gunakan yang ini ya. Oke, untuk mempermudah pemahaman, kita lanjut saja langsung ke contoh soalnya. Di sini udah saya sediakan. Di sini langsung aja ya. Diketahui nih. Berapakah hambatan seutas kawat aluminium? Di sini kawatnya adalah aluminium dengan
hambatan jenisnya, langsung aja. Hambatan jenisnya itu 2,65 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Kemudian memiliki panjang 40 meter. Kalau panjang berarti ini kan panjang aluminiumnya, berarti panjang penghantarnya. Berarti L ya. L-nya adalah 40 meter. Satunya udah benar, meter. Kemudian R-nya diketahui, R-nya di sini adalah 2,1 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, bahwasanya yang di sini yang ditanyakan adalah berapa hambatannya, nilai hambatannya. Berarti yang ditanyakan itu adalah R-nya. Kita ketahui bahwasanya di sini rumus R itu adalah R sama dengan Rho dikali L per A. Di sini Rho-nya udah diketahui, kemudian L-nya udah diketahui, yang belum kita ketahui adalah A-nya, nilai A, ya kan? Sekarang kita cari dulu nilai A. Kalau misalnya pada kawat biasanya dia pakai pi R kuadrat. Pi R kuadrat. R-nya kan di sini 2,1, ini bisa dibagi 7. Jadi kita pi-nya bisa pakai 22 per 7 kali di sini 2,1 kali 10 pangkat min 3 kuadrat. Oke, ini hasilnya adalah, nanti hitung sendiri ya, ini biar cepet aja, 1,4 kali 10 pangkat min 5 meter kuadrat. Nah, udah nih ketemu nilai A-nya. Sekarang tinggal kita substitusikan nilainya ke rumusnya. Rho-nya di situ adalah 2,65 kali 10 pangkat min 8 dikali L-nya di situ adalah 40 per A-nya di sini 1,4 kali 10 pangkat min 5, ya kan? Nah, nanti ini hasilnya adalah 7,6 kali 10 pangkat min 2. Tuh. Satuan, ingat satuan dari hambatan itu pasti adalah ohm ya. Satuannya adalah ohm. Jadi ini nilainya. Oke. Kita lanjut lagi nih, masih pada hambatan pada kawat. Kalau tadi kan kita mengetahui bahasanya mencari hambatan pada kawat kalau yang diketahui itu luasnya, kemudian panjangnya, dan hambatan jenisnya. Nah, ini beda lagi. Kalau misalnya hambatan itu dipengaruhi oleh suhu. Jadi gini, ya. Nilai hambatan jenis setiap benda itu berbeda-beda. Nah, hal ini disebabkan karena adanya perubahan suhu. Maka nilai resistivitas, jadi resistivitas ini sama aja dengan hambatan jenis. Itu dirumuskan dengan Rho sama dengan Rho 0 atau Rho awal, buka kurung 1 plus alfa dikali delta T. Nah, di sini ada keterangan nih. Rho di sini adalah hambatan jenis, Rho 0 di sini adalah hambatan jenis awalnya gitu. Kemudian R adalah, di sini ada lagi nanti. Nah, ini untuk persamaan hambatan. Kalau misalnya yang ditanyakan hambatan akan tetapi di situ ada perubahan suhunya. Jadi kita gunakan rumus yang ini. Kalau yang tadi kan kalau misalnya diketahui itu ada luas penampangnya, kemudian panjang pengantarnya gitu kan. Nah, kalau ini misalnya diketahui ada perubahan suhu di situ, jadi kita gunakan kedua rumus ini. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah hambatan jenisnya, jadi kita gunakan rumus yang ini. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah hambatan bahannya, jadi kita gunakan yang ini. Oke? Nah, ini adalah pengertiannya ya dari rumus-rumus ini. Oke, langsung aja kita sekarang ke contoh soalnya nih. Intinya ini, rumus ini digunakan kalau ada perubahan suhu. Nah, lanjut aja ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal, hambatan kawat pijar pada suhu 0 derajat Celcius. Diketahui di sini suhu awalnya 0 derajat Celcius, hambatan awalnya adalah 6 ohm, ya kan? Jadi gini, diketahui di sini T awalnya T1 gitu aja ya. T1-nya adalah 0 derajat Celcius. Kemudian di sini hambatan awalnya adalah, atau R0-nya itu adalah 6 ohm, ya kan? Berapakah hambatan pada suhu 1000 derajat Celcius? Berarti di sini kan ada perubahan suhu. Berarti nilai ini adalah suhu yang kedua. Berarti T2-nya adalah 1000 derajat Celcius. Jika koefisien suhunya, ini adalah nilai koefisiennya, itu nilainya adalah alfa sama dengan 0,004 per derajat Celcius. Oke, ini udah diketahui. Yang ditanyakan di situ adalah berapakah nilai hambatannya kan? Kita ketahui nih rumusnya tadi, karena dia ada perubahan suhu, berarti kita gunakan rumus yang ini. Oke, nah, geser dikit. Oke, untuk hambatannya kita ketahui bahasanya rumusnya R sama dengan R0 1 plus alfa dikali delta T, ya kan? Nah, kemudian nilai R sama dengan R0-nya berapa di sini? R0-nya adalah 6 ohm, ya kan? Terus saja 6 ohm. 1 ditambah alfanya di sini adalah 0,004 per derajat Celcius dikali delta T di sini. Delta T berarti itu sama aja, delta T-nya adalah T2 dikurang T1, ya kan? T2 dikurang T1. 1000 dikurang 0 berarti
tetap ya 1000. Nah, berarti delta T-nya di sini adalah 1000 derajat Celcius. Coret. Kemudian di sini 0,04 dikali 1000 berarti dia tinggal 4. Jadi nilainya adalah R sama dengan 6 ohm. 1 ditambah coret ya, tinggal 4. Oke. R sama dengan 6 ohm dikali 1 tambah 4, 5. Berarti R sama dengan 6 dikali 5, hasilnya adalah 30 ohm. Berarti ini adalah nilai hambatannya. Begitu. Sebenarnya mudah sih ini semua, asalkan kalian paham dan tahu rumusnya. Oke. Sekianlah pembahasan kali ini. Untuk lebih memperjelas, kalian bisa latihan soal, oke?